Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel khusus membahas tips dan trik seputar Microsoft Excel yang akan membantu memudahkan pekerjaan kalian. Pada video kali ini saya akan membuat bagaimana cara membuat Master Production Planning lebih cepat, yaitu pekerjaan yang sebelumnya dilakukan selama 2 hari disingkat menjadi dikerjakan dalam waktu cukup 30 menit saja. Bagaimana caranya? Saya akan jelaskan, namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe agar saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Kita akan lanjutkan ke pembahasan. Dalam pembuatan Master Production Planning, khususnya adalah draft MPP, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat draft MPP lebih cepat. Biasanya dalam pembuatan draft MPP saya ada sejumlah data. Di sini adalah ada order dari customer. Kemudian ada data order dari customer dikurangin dengan order yang sudah diplanningkan pada bulan berjalan, karena apa yang sudah diplanningkan pada bulan berjalan kita tidak perlu masukkan, kita anggap itu akan diselesaikan pada bulan berjalan tersebut. Tinggal nanti pada tanggal 1 awal bulan, maka datanya akan disesuaikan, yaitu yang tidak terrealisasi akan masuk ke dalam planning bulan berikutnya. Karena kita pasti memprioritaskan apa yang diplanningkan itu adalah yang sudah due date atau yang sudah melewati dari masa janji kita ke customer. Nah, biasanya dalam membuat planning, saya selalu melakukan sebagai planner itu filter data berdasarkan work center tertentu. Seperti ini, saya filter datanya. Kemudian di sini saya tentukan angka-angkanya satu persatu hingga selesai. Teman-teman silakan buktikan. Bagi teman-teman yang sudah sebagai planner atau PPIC, silakan teman-teman jawab, tulis di kolom komentar berapa lama waktunya teman-teman butuhkan untuk membuat planning atau membuat Master Production Planning ataupun draft Master Production Planning. Ini kita ada data sampai dengan line 4170. Satu persatu data ini kita masukkan, disesuaikan terhadap kapasitas per work centernya. Ada 20 work center atau mungkin lebih. Berapa lama waktu teman-teman butuhkan? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saya pribadi, saya membutuhkan 1,5 hari sampai dengan 2 hari untuk penyelesaian MPP tersebut. Lalu saya berpikir, bagaimana caranya supaya bisa lebih cepat? Saya berpikir secara terbalik, yaitu pada saat pembuatan MPP, saya berpikir bagaimana saya mempunyai suatu kumpulan data resume. Ini adalah data resume, di mana di sini ada data loading MPP atau loading customer order dikurangin current MPP yang sudah berjalan, berapa banyak yang untuk due date di bulan sebelumnya, due date jatuh tempo di bulan yang akan berjalan nanti pada saat pembuatan MPP, due date untuk bulan satu bulan setelah masa periode pembuatan MPP, dan 2 bulan atau lebih dari pembuatan MPP tersebut, serta berapa banyak yang untuk make to stock. Ini adalah biasanya sisa ya teman-teman. Untuk pembuatan MOQ dia diperlukan MTS atau penyesuaian order. Nah, di sini tentunya saya berpikir ketika saya akan membuat plan, misalkan di sini saya masukkan angka, taruhlah contoh saya masukkan angka
Di sini ada angka 564, saya masukkan 564. Karena paling tidak yang ada do-nya berapa, saya akan masukkan sesuai dengan do tersebut. 564. Oke. Kita tambah lagi sih, misalkan 3762. Oke. Kita jumlahkan. Di sini berapa? 4326. Ini masih kalkulasi ya teman-teman, kita tunggu dahulu. Lalu di sini angkanya menjadi 4326. Artinya sesuai dengan yang kita planningkan. Dan waktunya pun tentu sesuai, yaitu saya untuk kelompok barang spare plug, box center Iridium, factory Jakarta, customer USA. Jadi saya berpikir terbalik. Dari suatu resume saya isi data di resume, lalu planning akan menyesuaikan sesuai dengan apa skenario resume yang saya kehendaki. Jika teman-teman yang sudah melakukan ini, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Jika ini membantu teman-teman, membantu memudahkan pekerjaan teman-teman, silakan juga teman-teman tanggapi dan tulis di kolom komentar. Oke, saya akan lanjutkan kembali. Jadi persyaratan untuk pembuatan planning ini adalah sebagai berikut. Kondisi planning adalah draft MPP, yaitu dibuat 1 bulan sebelum MPP. Oleh karenanya dibutuhkan data forecast. Yang kedua, customer order adalah data order murni dari customer. Artinya yang bisa kita jual. Yang ketiga, draft MPP adalah data manufacturing order, yaitu order yang diturunkan untuk produksi, sudah disesuaikan pula terhadap MOQ atau minimum order quantity, dan terdapat make to stock di dalamnya. Jadi di draft MPP sini ada make to stock, sementara di customer order sini tidak terdapat make to stock, yaitu order murni dari customer. Yang terakhir adalah forecast, adalah order untuk periode berikutnya yang belum masuk menjadi customer order. Jadi teman-teman perlu memastikan juga kalau ada data forecast di sini. Forecast di sini belum masuk menjadi customer order. Jadi kalau sudah ada customer order, nggak boleh ditambahkan data forecast. Jadi sudah ada customer order untuk bulan berikutnya, forecast di sini adalah dihilangkan. Tapi kalau teman-teman ada data customer yang bisa melakukan forecast, artinya di bulan berikutnya ada pemesanan, namun dia belum masuk ordernya, teman-teman bisa menambahkan di data forecast ini. Jadi itu adalah 4 syaratnya. Kita akan lanjutkan ke pembahasan satu persatu, mulai dari rumus secara garis besar. Karena saya tidak akan menceritakan secara detail. Untuk menceritakan secara detail akan saya bahas dalam video saya berikutnya. Di sini ada data Bousoussi atau do di bulan yang sudah jadi karena ini draft MPP, maka semua yang jatuh tempo pada bulan berikutnya saya buat ini pada periode Januari 2022. Oleh karenanya di periode Februari 2022 di sini saya sebutkan sebagai do di bulan M atau bulan yang berjalan, karena ini kan draft ya. Sementara yang sudah backlog atau do M-1 itu adalah di bulan Januari dan bulan-bulan sebelumnya. Dan di bulan setelah Februari gitu kan, karena untuk Februari ya teman-teman ya, di bulan Maret itu adalah do M+1, di bulan April, Mei, Juni dan seterusnya itu adalah M+2. Di sini kita lihat nih M+2 ya, April contohnya itu adalah M+2. Dari data customer order ini saya masukkan datanya ke dalam manufacturing order seperti ini. Ini ada di sebelah kiri sini teman-teman ya. Ini ada datanya. Saya tarik reference dari customer order sini. Dari data ini kemudian saya tentukan berapa banyak yang sudah backlog, berapa banyak yang sudah due di bulan ini, due hingga bulan yang berikutnya pada pelaksanaan MPP, dan hingga 2 bulan yang berikutnya setelah MPP.
Nah, lalu di sini karena ini adalah sifatnya draft, saya tidak mau mengganggu apa yang sudah berjalan di bulan pada saat saya memplanningkan draft MPP ini, yaitu di bulan Januari. Ini saya kurangi dengan order yang masih belum diselesaikan di bulan Januari. Hasilnya saya masukkan di saya dengan warna kuning ini. Dan berikutnya, nah inilah kuncinya. Ketika data ini saya masukkan, yaitu adalah loading di sebelah kiri, di sebelah kanan ini adalah plan yang akan saya lakukan. Kalau saya masukkan data plan pada resume, datanya akan keluar di kolom yang warna biru seperti ini. Dan terakhir, ini adalah do adjustment. Misalkan pada saat pembuatan MPP, saya melakukan adjustment manual sebagai berikut contoh ya. Di sini ada 5, seandainya saya belum masukkan planning di sini, saya masukkan manual di sini angka 5 plus 5. 5 ini statusnya sebagai apa? Apakah sebagai backlog, sebagai bulan MPP berjalan draft ini, atau bulan yang berikutnya? Maka dia statusnya akan muncul di kolom yang berwarna, yang tidak saya warnai ini, yang tidak saya warnai ini, yang di sebelah kanan ini. Kita tunggu dulu, dia masih kalkulasi. Nah, ini adalah hasilnya. Ternyata 5 ini adalah sebagai make to stock. Ya. Jadi dia ketika teman-teman sudah melakukan penyesuaian di sini secara cepat, teman-teman bisa melakukan adjustment manual lagi di sini. Ini adalah biasanya pada part number tertentu yang dimintakan oleh manajemen, yang do-nya mungkin belum jatuh tempo atau teman-teman belum planningkan, tapi teman-teman ingin memplanningkannya. Nah, disinilah teman-teman bisa bekerja. Tentu waktunya nggak lama, paling hanya 5 menit atau mungkin kurang, teman-teman bisa melakukan penyesuaian tersebut. Ini saya kembalikan lagi seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Jangan sampai 30 menit ini saya habis. Oke, kita masuk. Biasanya saya langsung do yang sudah lewat atau backlog, saya masukkan semuanya seperti ini. Saya copy. Maaf, saya ulangi lagi. Oh ya, sudah. Sini saya klik kanan biar tidak mengganggu rumus. Saya pilih paste special values. Oke, seperti ini. Ya, do M-1 saya masukkan di do M-1 juga. Nah, setelah sudah, ya lihat di kolom sebelah kanan nih, kok seperti ini ya. Nah, yang muncul kembali. Nah, saya lihat satu persatu. Di sini capacity adalah 25.200. Saya lakukan kembali untuk do M-nya. Ini saya lakukan biar cepat, langsung saja saya lakukan semuanya. Baru nanti saya akan sesuaikan adjustment satu persatu jika masih atau sudah melebihi dari capacity. Oke. Saya lupa jelaskan, di sini saya ada data capacity atau kapasitas per hari untuk kelompok barang spare plug, Iridium, Factory Jakarta. Nah, ini adalah customer-nya. Nah, ini totalnya adalah untuk capacity plan 1.400 per hari dikali di bulan Februari 2022 itu ada 18 hari kerja. Sehingga kapasitas menjadi 25.200. Dan di sini saya sudah merah ya, 35.877. Ini tergantung bagaimana dari keputusan saya sebagai planner memplanningkan seberapa besar. Tentunya ini sangat berlebihan sekali ya, selisih 25.000 ke 35.000 ada 10.000. Secara capacity planning day per harian itu adalah sudah bisa mencapai lebih dari 9 hari. Maka saya akan kurangi sebesar 10.000. Saya mau lebihnya adalah
877 aja. Saya kurangi 10.000, mana yang bisa saya kurangi? Nah, di sini saya kurangi misalkan adalah 8.000. Di sini saya kurangi lagi 2.000. Oke. Nah, di sini sudah, kita tunggu sebentar. Ya, sudah menyesuaikan ya. Memang sudah masih merah, tapi tidak terlalu besar deviasinya dengan capacity dari bulan Februari itu sendiri. Ini adalah planning yang bagus. Berikutnya adalah 74.670, sementara kapasitas 75.600. Di sini saya masih bisa menambahkan ya hingga mencapai 75.600 ini. Saya akan tambahkan di S1-nya. Di sini 75.600. Saya masukkan di sini angka 75.600 dikurang 74.670. Ya, di sini ada S1 5340, saya bandingkan 930. Maka di sini sudah sesuai ya teman-teman ya, 75.600, 75.600. Berikutnya 28.800. Di sini adalah 21.844. Masih bisa masuk lagi ya teman-teman ya. Double iridium. Nah, di sini ada 2694. Saya masukkan 2694. Oke. Ya, masih bisa masuk. Terus masih bisa masuk lagi sebagai make to stock kalau ada. Oh, ada make to stock di sini. 3.340. Nah, masukkan 3340. Nah, di sini walaupun kita sudah masukkan semua, tapi masih bisa ya teman-teman ya. Double iridium sudah ada. 5538, 9000, 13.340 sudah masuk semua, namun masih under, tidak masalah, tapi saya sudah memaksimalkan apa yang kapasitas ini. Walaupun di sini masih di bawah 28.800, tapi sudah minimal mendekati, yaitu 27.800, mendekati angka 28.000. Berikutnya sama, ini masih bisa masuk 9.000. Kita masukkan di sini 240. Kita masukkan sini 3804. Kita lihat hasilnya, oh langsung merah, dikurangi 968. Di sini saya bisa kurangin 968. Nah, inilah kita bandingkan. Berikutnya, nah ini jauh ya teman-teman ya. Selisihnya sampai dengan 7.881. Ini harus saya kurangin. Saya akan memplanningkan 46.000 saja. Lebih sedikit lah. Oleh karenanya saya kurangin sebanyak di sini saya kurangin 2.881 dikurangin lagi dengan angka 4.000. Nah, ini dia, saya planningkan 46.000. Yang untuk customer USA saya kurangi 14.413 saja. Lalu berikutnya masih bisa masuk ya, 467 ke 487, masuk 20.000. Is oke, nggak masalah. Di sini mau masukkan customer USA, saya tambahkan lagi sini 20.000 untuk 2 bulan berikutnya.
over sedikit tapi tidak masalah, 800 ke 923. Atau kalau saya mau pasin juga bisa, saya kurangin dengan 123. Kurangi 123. Nah, ini jadi pas ya kapasitasnya. Berikutnya di sini masih over, dikurangin dengan 824. Lalu dikurangi dengan 2000, kurangi dengan 1200, maaf, dikurangi 1200. Nah, ini seperti ini. Berikutnya masih oke. Ini 372. Bahkan dia bisa buat sampai semuanya nih teman-teman nih. Kalau kita lihat di sini ya, kita buatkan semuanya saja seperti ini. Untuk spare plug supporting, semua customer kita buatkan produksinya seperti ini. Kita tunggu hasilnya. Oke. Ya, ini masih under ya, under sekali. Di sini kalau teman-teman terjadi seperti ini, teman-teman bisa mengusulkan ke sales department untuk meminta tambahan order. Karena di sini kapasitasnya masih sangat jauh sekali ya, 408 ke 1800. Atau memindahkan pekerja yang ada, menyelesaikan dahulu order yang ada seperti ini 408. Setelah ini selesai maka bisa dipindahkan ke work center lain yang masih under, yang over ini yang saya tambahkan. Nah, ini untuk sumber dayanya dipindahkan ke sini supaya bisa menyelesaikan 46.000 ini. Tentunya tergantung juga dengan mesin yang tersedia. Apabila mesinnya tidak tersedia, maka teman-teman bisa melakukan di overtime, penambahan orang dipindahkan pada waktu overtime, atau teman-teman bisa putus dari mensubkonkan untuk yang under ini. Jadi dikerjakan oleh cukup orang subkon aja. Pada saat dibutuhkan kita bayar, kita sewa. Pada saat tidak dibutuhkan maka kita pulangkan, dia tidak perlu bekerja. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Di sini ada lagi spare plug plastik cap. Ini over ya, overnya jauh nih, 5.400 ke 9.200. Ini saya kurangi, nggak planningkan dahulu. Bagaimana hasilnya kita lihat. Masih over 5.700, masih tinggi ya. Kalau 300 ini satu hari, saya akan kurangin 200. Masih over tapi masih is oke, karena lebih 100 saja ya. 5.400 ke 5.516 ini menurut saya masih oke. Berikutnya di sini total plannya adalah ternyata maksudnya 2M plus 1, kapasitinya adalah 9.000. Sini saya bisa masukkan 3960. Lalu saya bisa masukkan untuk pembuatan stok driven fast regular untuk USA adalah 9.000 dikurangin 3960. Nah, di sini ada loadingnya make to stock 7.356. Saya akan buatkan 5.040. Lalu berikutnya kompresor regular engine di Jakarta masih jauh ya, masih bisa lagi 19.000 lagi. Kita akan tambahkan 19.000. belum. Oh, semuanya bisa saya planningkan di sini. Saya planningkan semuanya. Di sini saya pakai special values.
Ya, kita lihat ya di sini teman-teman bisa meminta tambahannya ke sales, menginformasikan bahwa aksesoris ini masih kurang untuk dibuatkan back to stocknya lagi. Lalu berikutnya adalah ini saya bisa tambahkan 9.000. Saya tambahkan semua. Klik kanan, P special velus. Oke, berikutnya ini kosong plannya, kapasitas tersedia 1800. Saya masukkan semuanya ini ya, 1008. Berikutnya di sini masih ada allowance 38.000, 43.000, maaf. Saya bisa masukkan di sini sebagian. Misalkan di sini adalah 20.000 saya planningkan. Lalu yang berikutnya di sini saya planningkan. Kita lihat dulu hasilnya. Empat ribu tambahkan lagi 10.000 lagi di sini, 30.000. Lalu di sini bisa planningkan lagi. Saya coba 8.000. Kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Oke, masih bisa masuk lagi 686. 8686. Nah, di sini sudah pas ya, 5.000 per 5.000. Di sini over. Nah, di sini akan saya kurangi lagi ke angka 23.500 minimal. Dikurangi dengan 3.000. Di sini saya kurangin ya yang ini. Kurangin dengan 3.000. Tambahkan lagi dengan 78. Tambahkan lagi dengan 78. Nah, seperti ini ya teman-teman. Berikutnya ini masih allowance masih besar, 3600. Ini bisa masuk semua. Seperti ini. Oke, berikutnya 18 ke 16 masih bisa masuk. 1.500 lagi. Ini saya tambahkan 1057. Saya tambahkan 156. Saya tambahkan lagi di sini misalkan angka 300.
Kita lihat kembali hasilnya seperti apa. Over 36 saya sesuaikan. Di sini saya kurangnya 36. Oke. Selanjutnya 34. Ini lebih ya teman-teman ya, tapi saya biarkan karena hanya selisih 1000, nggak terlalu jauh. Sementara kapasitas per air 7400. Ini baru saya akan kurangi, saya sesuaikan 55525 ke 36.000. Masih bisa dikurangin 19525. 19525. Di sini saya langsung kurangin 19525. Atau teman-teman bisa juga bagi dengan sebagian yang di sini yang di bawah. Misalkan di sini saya ambil 2000, maka dikurangin 18525. Di sini teman-teman bisa dikurangin dengan angka 1000. Nah, ini dia terakhir nih 45.000. Dikurangin 6.000, 6.033 dikurangin 5.000. Di sini saya kurangin 6.033. Di sini saya kurangin dengan angka 5.000. Oke. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Ini masih ada allowance lagi 41. Kita bisa kerjakan di sini 41. Di sini masih sangat besar 16.200. Sepertinya saya bisa planningkan semua. Saya klik kanan, pay special values. Berikutnya di sini 1800, 460. Ini sudah semua ya teman-teman ya, crankcase ini. Tidak ada order lagi. Oh, ada di sini 71 make to stock. Kita akan buat 71. Di sini saya masukkan 71. Berikutnya exhaust system. Nah, tinggal 2 lagi. 1659 ke 1800 masih bisa ditambah 141. Sini saya masukkan angka 141. Dan terakhir packaging. Nah, packaging ini dia kapasitasnya walaupun dia adalah angkanya 0 atau tidak ada kapasitas, ini adalah pemberian dari luar. Kita beli dari luar lalu kita jual kembali. Maka di sini tidak ada kapasitas tertentu. Kita bisa masukkan semuanya datanya sebagai berikut. Ini saya planningkan semua. Kita harus purchase, kita harus beli supaya kita bisa jual kembali dan kita mendapatkan keuntungan. Nah, demikian di sini hasilnya adalah 1.441.285. Kita cek angkanya di sini 1.441.285. Sudah bisa dipastikan datanya di sini adalah sesuai. Jika teman-teman ingin adjust, teman-teman bisa adjust kembali di draft MPP sini. Misalkan ada S1 yang dibutuhkan, teman-teman ingin planningkan, teman-teman bisa masukkan di data ini. Oke, sekian dari saya untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk template saya akan berikan. Semoga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.